hari ini kita mau mewawancarain tentang tiga keluarga yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas. Nah, kita mau tahu nih gimana tanggapan mereka tentang mendampingi anaknya belajar daring selama masa pandemi ini. Penasaran kan? Yuk kita cek. Guys, kita ke rumah yang pertama. Assalamualaikum. Bu, punya waktunya sebentar? Oh, boleh masuk? Sebelumnya gimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, semenjak corona, pembelajaran juga di rumah. Gimana sih menurut Ibu pembelajaran di rumah itu efektif atau enggak? Sebenarnya mah ribet ya, apalagi jujur buat saya pribadi punya anak dua, apalagi lagi ngerjain daring diganggu sama adeknya, berebut HP lah, belum lagi cari jawabannya. Harus lewat Google sekarang cari jawabannya. Kan yang sekolah sekarang orang tuanya, bukan anaknya teh. Oh, Iya. iya begitu ya. Menurut pantauan Ibu sendiri nih, Iya. apakah anak Ibu lebih semangat belajar di rumah atau belajar di sekolah nih? Di sekolah, karena di sekolah langsung penjelasannya langsung, terus di sana juga dia bisa ketemu sama teman-temannya daripada di rumah cuman handphone udah. Iya sih, anak juga cenderung bosen ya, Bu? Iya benar. Oh iya. Sistem apa nih yang digunakan sekolahnya anak Ibu untuk melakukan pembelajaran daring? Banyak, beda mata pelajaran, beda guru ya. Dari kita lihat aja contohnya dari agama, kita kemarin gunain Zoom. Kalau olahraga gunain Google Classroom, sama aja kayak tematik dari Google Classroom juga. Dari Google Classroom Iya. juga. Nah, untuk sebenarnya aplikasi belajar itu ada lagi, Bu. Iya. Selain Zoom itu kan Iya. ada namanya Google Meeting nih. Oh iya. Nah, itu Google Meeting juga sama buat kayak video callan, kayak guru sama siswa itu bertatap muka langsung. Iya, Nah, iya. itu ada Google Meeting namanya. Kayak video call kayak gitu Iya, ya? Oh iya. iya. Nah, terus Google Meeting juga kuotannya lebih sedikit nyedotnya daripada Zoom. Zoom kan banyak gitu. Dilihat dari prestasi belajar, Bu, gimana nih anak Ibu sebelum adanya corona kan belajarnya di sekolah nih, dan sekarang adanya corona belajarnya di rumah. Apakah prestasinya mengalami perbedaan, Bu, atau gimana? Beda. Oh, beda. Kalau di sekolah kemarin alhamdulillah masuk 11 besar, sempat 9 besar. Tapi semenjak corona ini sama belajar daring nggak ada. Penurunan juga cara belajar juga. Dari awalnya yang bisa jadi nggak bisa sekarang. Intinya males, jadi males belajar. Ibu disuruh memilih, Ya. apakah lebih memilih anak belajar di rumah atau langsung belajar di sekolah? Mungkin saat ini lebih baik daring dulu, meskipun harus banyak pengeluaran untuk menghindari penyebaran virus juga. Anak lebih aman mungkin belajar di rumah dulu buat saat ini. Iya sih, kita kan harus menjaga batasan sosial ya, Iya. Ya, biar terhindar dari virus juga gitu. Iya benar. Dilihat dari kendala nih, Bu, kendala yang sering Ibu hadapi. Iya. Apa nih, Bu, kendala terbesar gitu? Mungkin kebanyakan ibu-ibu ataupun orang tua ya, termasuk saya nih. Yang Iya. pertama mah kuota teh. Kalau kemarin kita mah bansos dari listrik, dari kuota, kita dapat bantuan. Sekarang mah kayaknya mah nggak ada. Apa saya aja yang nggak dapat ya? Tapi kebanyakan kita juga namanya ibu-ibu kan, kita sering rumpi atau sering chat-chatan mah nggak ada yang dapat bantuan sekarang. Jadi full sekarang mah pengeluaran kita sendiri. Mungkin itu aja kendalanya mah. Ya, lebih banyak pengeluarannya, Bu, dari Iya benar kuota sekarang. juga lebih besar, harus beli sendiri gitu. Iya. Selama Ibu amati perubahan sikap yang anak Ibu tonjolkan tuh apa, Bu? Yang tadinya biasa bangun pagi karena sekolah, jadi sekarang bangunnya udah mulai daring. Iya, tapi itu juga kembali lagi sama si anaknya sih. Sering males, sering enggak. Emang beda sih sebelum daring sama sekolah. Mungkin kalau sekolah kemarin kan kebiasa bangun pagi,
belajar semangat, ada tugas juga kan tambahan, selain dari sekolah ada tambahan. Nah sekarang sudah daring, udah mungkin bisa main, dia bisa tidur. Terus HP juga ya selalu pengaruh sekarang ke anak-anak. Iya iya, HP bukan lagi buat belajar, sekarang buat ngegame malahan kebanyakan anak. Iya betul. Miris ya Bu, ngelihat anak-anak sekarang cuman taunya HP, TikTok, game gitu ya. Contohnya aja gini teh, anak saya yang kecil baru umur 3 tahun, nggak pernah diajarin main HP, tapi nge YouTube tanpa diajarin bisa. Nah, udah zamannya abad 21 ya Bu. Bu, terima kasih atas waktunya. Iya iya sama-sama. Udah membantu proses wawancara ini. Iya. Much later. Oke guys, sekarang kita mau ke rumah yang keluarga yang kedua. Oke, let's go. Assalamualaikum, Punten. Ya, Bu, boleh minta waktunya sebentar buat diwawancara? Boleh. Ya, sebelumnya gimana nih Bu? Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus sekarang nih kita corona udah hampir 2 tahun ya Bu. Gimana nih pendapat Ibu tentang pembelajaran daring yang diterapkan di masa-masa corona seperti sekarang? Apakah cocok untuk anak sekolah dasar gitu atau enggak? Kalau buat anak saya sih enggak, sama sekali enggak cocok. Soalnya dia tuh biasa main sama teman-teman, berinteraksi. Terus dia tuh paling enggak suka kalau belajar di rumah karena yaitu satu suka marah-marah. Terus keduanya kan pakai handphone. Jadi dia main games keterusan, bukannya belajar tapi malah main games. Nah, gitu. Jadi dinantiin tapi main game dulu. Kayak kita aja yang belajar tapi anaknya gitu lah. Hari-hari ya. Hari-hari. Anak lebih senang atau lebih semangat belajar daring kayak sekarang atau pas waktu belajar di sekolah? Kalau anak saya sih lebih ke sekolah dulu. Soalnya kalau di rumah nggak sama sekali nggak ada semangatnya, malah makin males Ingat gitu. apalagi anak cowok kan susah, beda sama cewek. Iya. Tapi mungkin karena kalau di rumah suka dimarahin ibunya katanya. Kalau nggak bisa dimarahin ibunya, tapi kalau sama guru kan ada ketakutan sendiri. Iya. Terus bisa berinteraksi sama teman. Nah. Kayak gitu, kayak pendiam di rumah, biasa interaksi sama orang-orang di luar. Kita ke sistem pembelajarannya nih Bu. Apakah anak Ibu sekolah yang anak Ibu terapkan menggunakan sistem pembelajaran grup WhatsApp, terus apa lagi Bu? Zoom paling, Zoom, terus video call kayak gitulah. pakai Google Classroom nggak Bu yang Belum sih kayak gitu mah. kayak Ya. Google ya? Oh pakai juga. Oh pakai. Oh iya. Iya, jadi itu Google Classroom buat ngumpulin tugas. Terus buat kuis. Iya, kuis juga iya Iya. ada. Nah, selain Zoom tuh sebenarnya ada lagi Bu aplikasi yang bikin kita buat belajar. Nama aplikasinya Google Meeting. Oh, Nah, Google Meeting itu sebenarnya kuotanya lebih sedikit menyedotnya gitu. Kalau sekarang bikin kuota udah mau pusing mikirin kuota, belum dapur, pusing. Iya, pusing. Prestasi yang anak Ibu raih gitu dari sebelum adanya corona sama setelah adanya corona gimana nih Bu prestasinya? Kalau buat sekarang sangat nurun ya. Waktu itu udah hampir bisa baca, tulis. Sekarang karena males, jadi ya nulis makin jelek. Bacanya juga jadi nggak lancar. Disuruh milih untuk anak, apakah anak lebih baik belajar di sekolah atau belajar di rumah gitu? Kalau saya mending di sekolah aja deh, biarin tatap muka. Kalaupun mungkin masih ada corona, lebih baik Di rumah enggak sih, di sekolah juga nggak apa-apa, tapi kayak dikurangin lagi gitu kok, dan dibatasin lagi orangnya, siswanya ya dibatasin lagi. Si anaknya sama gurunya, biar ada ketakutan sendiri, jadi dia mau belajar gitu. Kalau di rumah kan ya itu karena sama orang tua, ya udahlah nanti aja bisa gitu kan. Kalau sama gurunya dia ada ketakutan tersendiri. Kalau bisa saran gitu ya, mendingan masuk aja nggak apa-apa, tapi dibatasin
gitu. Untuk kendala sendiri nih, kendala yang ibu hadapi, kendala terbesar selama pembelajaran daring itu apa nih bu? Ya sih, saya kan ibu ya punya bayi juga, terus jadi apa ya, jadi kebagi-bagi waktunya. Terus yang paling ininya sih si anaknya jadi males, jadi susah buat belajarnya. Suka marah-marah. Marah-marah, jadi berani ke orang tua karena dia mungkin ya stres kali ya di rumah terus susah. Terus lebih ke game gitu ya. Main game terus, mau belajar tapi main game dulu kayak gitu. Harus diawalin dengan game gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bu nih waktunya udah mengganggu sore-sore. The next day. Kita menuju ke keluarga yang ketiga. Oke, kita langsung ke rumahnya sekarang. Yuk. Ayo deh. Punten Bu, boleh menunggu waktunya sebentar. Mangga. Pendapat Ibu tentang pembelajaran daring sekarang? Pusing dah, soalnya yang punya anak kecil mah mana kakaknya harus sekolah. Jadi kan ngerjakin orang tua bukan anak. Menurut Ibu, anak lebih semangat belajar dari rumah atau belajar di sekolah? Di sekolah, boro-boro di rumah mah kan belajarnya kan nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung gitu. Kalau di sekolah kan mungkin bisa ketemu sama teman-temannya, jadi ngerti gitu sama ke guru. Kalau ke orang tua kan susah mengerti, dianya suka main. Main terus ngelawan juga Iya, ya. Kalau gurunya jadi pasti anaknya takut gitu iya ya. pasti dia mau ngerjain. Kalau di rumah mah susah. Ya susah berarti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Bu. Sistem seperti apa yang biasa sekolah terapkan untuk pembelajaran daring? Pakai video call sama grup WhatsApp. Berarti cuma dua ya? Iya. Nah, di sini tuh ada namanya Google Classroom. Prestasi belajar sendiri, anak lebih cenderung meningkat atau menurun? Menurun ya? Belajar di rumah menurun, bukan anaknya. Mungkin kalau di sekolah kan anaknya yang belajar, kan takut sama guru ya. Kalau disuruh milih nih, Ibu lebih setuju anak belajar di rumah atau belajar di sekolah? Mending belajar di sekolah. Iya, daripada Sikap sendiri, biasanya anak Ibu perubahan sikap selama pembelajaran daring itu apa aja Bu? main game, jadi belajarnya susah gitu. Terima kasih Bu atas waktunya, Iya, udah sama-sama. mengganggu. Iya. Oke. Few moments later. Ya. 12 seconds later. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya.